Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini di mana kita akan mempertemukan teman-teman yang mungkin punya pertanyaan tentang yang namanya Cortex, tentang DJP online, bagaimana ngelinknya gimana nanti kita akan kulas di sini lebih banyak ya. Nah, untuk itu kita akan datengin dari tim perpajakan kita. Ya, ini semua anaknya apa namanya anak buahnya Pak Sadewo ya siapa Purbaya Sadewo di sini semua ya. Mungkin ponakannya di sini. Oke, eh, satu hal yang paling penting di sini ya, kenapa juga harus kita mengulas tentang pajak. Kita adalah sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang benar. Dan untuk itu saya perkenalkan pertama kali ini Bu Sita adalah untuk headnya untuk perpajakan di sini. Kemudian ada Vivi yang nanti akan menjelaskan secara gamblang bagaimana sih runtutan acaranya. Oke, Bu Sita, sebelum kita lanjut gini, Bu Sita dulu ngurus perpajakan ini berapa lama sih? Saya di bagian pajak itu hampir 16 tahun. 16 tahun, 16 tahun guys. Jangan macam-macam ya. Oke, 16 tahun ngurus pajak. Kemudian kalau Vivi gimana, Vi? Udah lama ngurusin pajak? Sudah tahun. 6 tahunan ya. Jadinya don't worry. Kalau nanti ada kendala segala macam, kita tanya kepada expertnya. Nah, untuk hal pertama saya yang akan pertanyakan, apa sih manfaat dari pajak ini? Kemana gininya langsungnya, Bu Sita? Perpajakan, maksudnya pajak ini kan kontribusi ke pemerintah Ke pemerintah ya, ya, untuk dibuatkan pembangunan ya. untuk dana itu untuk apa namanya penyerapan di bagian infrastruktur, APBN, APBD semua Hmm. dari pajak. Saya kira semua orang pasti tahu ya. Tapi di sini kita lihat dari DJP online yang dulunya kita ada yang DJP online dan Cortex. Nah, kalau DJP online dengan Cortex itu apa bedanya, Bu Sita? Kalau DJP online itu eh, beda sih Pak ya. DJP online itu lebih ke web based, tapi tidak eh, apa namanya itu tidak aplikasinya enggak, ada beberapa aplikasinya mungkin Oke. belum ada di konteks seperti itu. Berarti saya bilang lebih detail ya Cortex-nya. Ya, Lebih detail, lebih mendalam. Oke. ya. Nah, umpamanya satu hal lagi pertanyaan. Bagi teman-teman yang belum pernah DJP online kan pasti banyak ya. Pasti ada yang belum pernah DJP online. Apakah bisa mempergunakan langsung ke Cortex? Bisa langsung. Bisa langsung ke Cortex. Jadinya langsung ke Cortex ya. Nah, dari Cortex ini apa aja yang harus dipersiapkan sebelum kita melangkah lebih lanjut? Pastinya itu harus memiliki NIK, NIK, habis itu ada email dan email. nomor telepon. Oke, Itu tiga itu Pak. tiga hal ya. Tiga hal yang paling penting sini NIK, nomor induk kependudukan. Kedua adalah uh, nomor email, alamat email. Ya. Jangan dirubah-rubah emailnya guys ya. Ganti HP, ganti email itu berbahaya banget ya. Kemudian yang ketiga adalah nomor HP itu sendiri. Jadinya tiga hal yang komponennya. Kita langsung tembak aja langsung ya. Bagaimana sih langsung kita mempergunakan aplikasi ini langsung. Dan perlu saya ketahui, ini adalah rekaman sesi ini bakalan direkam dan saya akan upload di YouTube. Kemudian setelah sesi ini bakalan nanti saya akan kasih link untuk ke video yang lebih detail. Jadinya Anda pakai headset nanti ngisi Cortex-nya itu bisa langsung berdasarkan video YouTube tersebut. Nanti saya kasih linknya juga. Nanti ada di bawah biasanya di YouTube saya upload video ini, kemudian saya akan isi link di bawahnya lagi untuk ke video berikutnya. Jadinya Anda jauh lebih banyak bisa apa namanya mengetahui detailnya nanti. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan share pertama untuk materinya. Oke, sekarang untuk hal ini saya serahkan kepada
Vivi ya, Vivi yang akan menjelaskan. Silakan, Vi. Ini saya akan mulai dari Cortex. Jadi dari Cortex itu sebenarnya kita harus punya akun dulu, aktivasi akun Cortex. Dan di sini sosialisasi hari itu lebih ke bagaimana sih cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Karena memang setiap tahun itu kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang pribadi yang memiliki penghasilan itu wajib untuk melaporkan penghasilan kita ke negara, yaitu melalui pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Tahun lalu itu kan kita lapornya masih pakai DJP online, tetapi per 2025 itu sudah ada Cortex. Jadi kita sekarang beralih ke Cortex dan untuk kita lapor SPT tahunan, SPT PPh-OP, itu kita harus aktivasi dulu NIK kita, akun Cortex kita. Bagaimana sih caranya? Aktivasi NIK dulu ya. Iya, Berarti betul, ya. aktivasi NIK. Oke. Mana mau pindah? Ya. Oke, itu aja klik. Oke. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan search di Google itu Cortex Login, dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Ingat guys ya, keywordnya di Google Search adalah Cortex Login. Login. Cortex Login ya. Cortex Login. Oke guys. Dan tampilannya harus seperti ini. Kalau misalkan ada tampilan yang bukan seperti ini, berarti itu kemungkinan adalah link Ya, link abal gitu. Ya, link abal. Ya, Oh, Cortex djp.pajak.go.id ya. Itu yang original ya guys Yes, ya. betul, Oke. ini. Oke. Dan tampilannya harus seperti ini. Nah, nanti kita di awal tuh kan kita belum punya kata sandi. Jadi kita harus klik bagian Lupa password ya. lupa password. Oke. Ini lupa kata sandi. Lupa kata sandi. Ya. Oke, jadinya ID pengguna itu adalah nomor induk KTP Anda. Benar ya? Betul. Nomor induk kata sandinya kan belum ada. Belum ada ya. Kemudian captcha itu kayak capcay ya, bisa Iya, bilang itu nanti captcha. diisi sesuai dengan yang tergambar di sini. Karena walaupun mungkin di tahun 2024 kita sudah lapor di DJP online, tapi kita sudah punya password nih. Nah, password di DJP online itu enggak sama dengan password yang akan kita masukkan ke sini. Tidak sama DJP online passwordnya dengan Cortex. Ingat guys ya, beda. Oke, kita pakai lupa kata sandi. Kata sandi gitu. Nanti akan muncul nanti akan muncul tampilan lain Pak. Mungkin boleh di ini Apa aja? satu PowerPoint baru yang Oke. ini. Sebentar. Jangan nih. Oke, setelah tadi masuk ke halaman login page-nya, terus kemudian kemana? Ke ini. Ini diklik lupa kata sandi. Lupa kata sandi, kemudian kita masuknya kemudian kemana? Dia akan muncul tampilan seperti ini. Tampilannya seperti ini. Yang ini. Oke. Kemudian ID pengguna akan diisi dengan NIK. Oke. NIK-nya kita. Nanti kita klik surat elektronik. Nanti di sini dimasukkan email, alamat email kita yang digunakan saat kita buat akun DJP online itu. Oke. Nanti di sini tinggal dimasukin aja captcha sesuai dengan yang tertera di webnya kita. Nanti kita klik ini dan diklik kirim saja. Nanti akan ada kode verifikasi ataupun link yang masuk ke alamat email kita. Alamat emailnya masuk. Email yang kita masukkan di sini. Jadi dipastikan alamat email ini adalah alamat email yang masih kita tahu, yang masih kita login di HP kita ataupun di komputernya kita. Oke, ini yang modelnya, tampilannya seperti ini guys ya. Kalau kita lihat surat elektroniknya, nomor gawai itu berarti nomor HP ya. Itu nomor gawai. Nomor gawai. Nah, kemudian setelah masuk seperti ini, masuk langsung ke emailnya konfirmasi. Iya. Langsung dikasih link ya. Betul. Dikasih link. Betul. Kalau misalkan kita kliknya surat gawai, kita masukkan email, nanti akan masuk ke email seperti ini. Nah, di emailnya, cek emailnya. Kemudian Anda klik linknya di sana. Betul. Klik linknya. Nggak harus lewat email juga, bisa lewat nomor HP. Nomor HP juga bisa. Nomor HP di sana nanti akan muncul SMS seperti ini dari DJP. Boleh diklik juga linknya ini. Oke, terus kemudian
Nah, nanti akan muncul seperti ini, Oh. change a password. Change passwordnya, oke, change password di sini. Pakainya ada apakah ada kata passwordnya yang harus spesifik gitu loh, Vi? Iya, sebenarnya spesifiknya itu harus dia 8 karakter minimal. 8 karakter. Harus ada huruf kapital 1, Kapital. harus ada angka Hmm. 1 minimal, harus ada simbol. Oke. Simbol itu misalkan kayak bintang, Ah. atau keong, atau pagar gitu. Kalau dolar bisa nggak? Nah, kalau dolar kemungkinannya dia nggak bisa. Oke, saya Dianggap sebagai nggak valid. berapa ini ya, kemarin saya menemukan kasusnya itu dengan tanda dolar jangan dipakai guys. Ya, tanda seru, tanda tanya, tanda hashtag, tanda bintang, oke bisa dipakai. Yes, Ya, betul. oke. Dan dipastikan kita harus hafal Oke. dengan password yang kita buat di sini, Iya. karena nanti ini akan terus digunakan saat kita login di Cortex. Oke. Seperti itu. Oke, silakan lanjut. Nah, nanti setelah kita sudah buat password di sini, nanti kita akan dialihkan lagi ke Ah, webnya si Cortex Oh, untuk kita Cortex-nya. melakukan login. Oh, login. Ini login yang setelah change password dia. Betul. Oke, silakan change Nanti kita password. masukkan di sini NIK-nya kita. Ah, Di sini adalah password yang barusan kita buat tadi. Oh, buat tadi ya. Seperti itu. Nanti Oke. di sini kita masukin aja Capcay. yang sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Nanti kita langsung klik login dan nanti akan langsung muncul ke akunnya kita, akun Cortex-nya kita. Cortex-nya kita. Oke. Ya, mungkin kalau misalkan sekarang mau kita simulasikan, bisa? Oke. Oke guys, kalau langsung gini bisa nggak Anda langsung praktikkan langsung di sini? Bisa nggak? Coba dulu. Coba ada nggak gawai yang Anda pegang saat ini? Ada nggak gawai sudah bisa masuk guys ke Cortex-nya atau gimana? Atau mungkin di sini teman-teman semua sudah punya akun Cortex ya Pak M? Ya, Nah, teman-teman sudah satu step lebih Ya, maju ya, lagi. ya, Mereka oke. sudah melakukan aktivasi akun mungkin ya. oke. Udah mungkin kita anggap semua teman-teman sudah aktif akun Cortex-nya. Oke, lanjut ya, Vivi. Oke guys, kelihatan langsung seperti ini, langsung ya. Terus sekarang kita mau coba untuk login. Oh, dipakai ini adalah akun simulator ya Bu Sita ya. Iya. Simulator, kita bukan pesawat aja pakai simulator, Cortex juga pakai simulator guys. Oke, masukin kata Sandi. Ini masukin kata sandi yang tadi kita. Yang tadi ini, capcaynya jangan lupa. Ini pastikan sama seperti ini. Kalau Ya. misalkan mungkin di sini angkanya kelihatan nggak jelas, bisa kita klik ini, Iya, press, oke. supaya kita nggak salah masukin captcha. Oke, masuk. Udah masuk ya. Oke. Oke. Udah kelihatan? Selamat datang. Selamat datang di Cortex. Oke. Masih buffering ya? Iya, Mungkin karena banyak yang bayar. betul. Itu kan basis web, jadi mungkin kalau Basis webnya. jadi Ya, ya. Pak, Oke. ya, Salah satu guysnya, kalau Anda mungkin ada muter-muter seperti itu, sabar aja karena semua orang memakai layanan ini jadinya banyak berebut ya. Silakan, Vi, lagi. betul. Mungkin sekarang kan kita berarti sudah selesai nih untuk Ya. aktivasi akun Cortex-nya Ya. gitu. Dan berarti sekarang langkah selanjutnya apa sih? Ya, sebenarnya tujuan Cortex ini kan kita untuk lapor SPT Ya. ya Bu ya. Ya. Nah, berarti kan sekarang kita menuju Mulai. ke pelaporan penghasilannya kita. Oke. Nah, mungkin Ibu Sita bisa dibantu lebih ini tuh. Iya. Kalau kita sudah mulai dan sudah memiliki akun Cortex, jadi kan kita sudah mulai login ini. Nah, pertama kali kita harus lihat ini adalah namanya kita harus benar di sini. Oke, cek nama itu ya. Cek benar, ya, Ah. betul. Cek nama benar atau tidak. Yang kedua, kita mulai step nih.
step untuk preparation, persiapan untuk melaporkan SPT tahunan kita. Portal. Ya, Portal jadi saya. portal saya ini adalah menunjukkan dokumen saya. Saya ada dokumen saya, ada profil saya. Oke. Nah, kalau kita mau mulai melaporkan SPT tahunan, kita buka A1 yang kita punya nih. Dokumen. yang Dokumen saya. dokumen saya. Bukti Oke. potong yang kita harus download. Oke, sebelumnya naik dulu Bu Ya. Sita. Perlu Anda ketahui bahwa refresh yang paling sebelah kiri, Bu, tolong tunjuknya itu adalah yang refresh yang Ya. berbentuk Yang- kanan ke panah. Refresh ini adalah yang penting. Kalau memang nggak ada Nggak ada. data di dalam layar Anda, refresh klik pasti akan muncul. Di sini adalah salah satu contohnya bukti potong, ya. Oke, Terus kita download bukti potongnya. oke. Sebelah kanan tuh. Oke. Kayak unduh di sini. Oke. Kita unduh bukti potongnya. Oke. Kita punya bukti potong ini. Oke. Ya. Kita mulai dari Oke. Setelah kita unduh bukti potong, kita mulai pelaporan ini. Oke. Oke. Oke, kita setelah diunduh ya. Setelah diunduh. Ya. Oke. Sebelum kita lapor SPT tahunan, kita mulai nih buat kode otorisasi namanya. Otorisasi. Nah, setelah itu kode itu sebagai kode pelaporan, namanya kata sandi sebelum kita setelah kita mau melaporkan SPT tahunan kita. Iya. Oke. Ini adalah salah satu hal yang juga penting ya Bu ya. Iya. Selain kita aktifasi akun Cortex kita, Ah. hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah buat kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Oh, sertifikat. Kemarin saya macetnya di sini. Ya, kan? Permintaan kodenya. Buat ini ya. Ya, karena belum sedang saya lapor. Meskipun udah nihil, tapi tidak memiliki sertifikat sertifikat elektroniknya ini, jadinya kita nggak bisa ngelapor, jadinya error ya. Oke, makanya kita buat terlebih dahulu. Silakan Bu. Kita buat dulu, cek dulu data diri kita apakah sudah benar, email dan nomor teleponnya juga harus sudah benar. Dan ini pilihannya kode otorisasi DJP. Oke. Kita klik, kita buat passphrase-nya kita. Passphrase itu kayak password, Oke, password. cuman ya mau disamakan boleh, Oke. tidak juga boleh. Oke. Mau dibedakan boleh. Oke. Setelah kita buat ini baru centang pernyataan, lalu kirim. Nah, kemarin saya mau nanya Bu, passphrase-nya ini kalau umpamanya lupa, ada nggak lupa passphrase? Kak, bisa Pak, nanti setelah misalnya Bapak lupa nih, tahun depan baru kan sekali kan pelaporan. Bapak lagi ke mode ini. Oke, mode ini. Ya, mode ini. Buat lagi ya? Buat lagi. Don't worry guys dengan passphrase nih. Jadinya otorisasi sertifikat elektronik ini jadinya bisa dibuat berulang-ulang ya. Oke, don't worry. Oke, satu hal kemarin saya juga mengalami masalah di sini passphrase-nya. Dilarang memakai tanda dolar juga di sini. Ya. Makanya biar biasanya sih Pak, kalau password dan passphrase disamain. Disamain. Ya, bisa lebih baik disamakan. Disarankan untuk disamakan ya. Oke, silakan. Ya, oke, silakan. Oke. Setelah itu sudah jadi ya. Oke. Baru langsung ke SPT. Oke. Kita sudah download A1 tadi. A1 ya. Oke, tadi sudah dokumennya sudah kita download. Di dokumen saya sebelumnya, kemudian Di dokumen saya. Oke. Kita download A1 itu, lalu sekarang tahap kedua yaitu pembuatan konsep SPT. Nah, mungkin kita sebelum kita ke SPT, mungkin ada beberapa karyawan yang dia suami istri nih. Nah, itu bagaimana Bu untuk mekanisme yang suami istri ini? Kan soalnya kalau kita ketahui kan ada informasi bahwa NPWP suami istri itu harus digabungkan gitu. Nah, itu bagaimana mungkin untuk kita ngecek di Cortex kita itu seperti apa? Per Februari kemarin, kantor pajak itu sudah menonaktifkan semua istri-istri. Waduh, nggak punya istri dong. Woi, saya jomblo lagi. Asik. Nah, NPWP istri itu sudah dijadikan satu. Cuman
DJP untuk memperkuat lagi, sebaiknya dibuatkanlah nonaktif di bagian portal saya. Oke. Di bagian perubahan, bagian status. Perubahan status. Ya, ini untuk istri ya Pak ya. Oh, untuk istri. Nah, ini untuk istri. Disarankan untuk menonaktifkan juga. Oh. Walaupun sudah dinonaktifkan sama kantor pajak, tapi untuk lebih aman, DJP menginginkan untuk si istri-istri ini menonaktifkan sendiri juga. Menonaktifkan jadinya ya. Iya. Cara, Jadi, oke. Gimana di sana ada caranya pilihan menonaktifkan gimana? ada di Oke. status perubahan itu. Perubahan statusnya. Ya, di sini wajib pajak nonaktif. Oh, nonaktif. Kita tinggal mengklik itu, nanti ada email ya. Email yang Oke. ada, jadinya Bisa ya langsung sana email yang ada ya. Jadinya di sini kalau bagi yang untuk yang kayak gini pisah harta atau gimana statusnya? gabung jadi. Gabung harta ya? Iya. Gabung ya? Iya. Oh, pisah harta nanti ada. Nah, di sini ada Oke. alamatnya, bla 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 bla. Oke. Pilihannya itu Alasannya lain? Oke. Oh, wanita ya. Oh, banyak alasannya di sini Iya, ya. alasannya banyak. Wajib pajak. Wah, gila banyak ini. Oh, oke. Kalau biasanya kan karena apa? Tahunnya. Oh, oke. Orang-orang pribadi kawin yang sebelumnya aktif. Oke, bisa dipakai ya. Alasannya bisa di mana-mana. Tapi tetap yang penting ada alasannya ya. Kalau wanita biasanya ini ya. Oke. Yang wanita ini ya. Iya. Oke. Sebagai dokumen pendukung, kita bisa Unggah gini ya. unggah Kakak. ya, bisa kartu kakak diunggah. Kartu kakak. Oke. Yang ini lumayan jelas di sini untuk perubahan-perubahan. Kita balik lagi ke yang paling awal itu Bu. Yang tadi kita lihat adalah di dokumen. Ini kita lihat dokumennya. Kita refresh, kita udah download di sini tadi. Ya. Kita udah download di sini. Kemudian kita melanjut ke SPT-nya. Ya, Fik ya? SPT. Setelah aktif si istri atau jadi pelaporannya itu kewajibannya di suami. Di suami ya? Ya, jadinya nanti jadi satu nih. Jadinya ini suaminya yang isi Bu? Ya, suami aja yang isi. Kalau istri nggak isi? Nggak isi, cuma untuk aktif aja. Dia. Bisa NIK-nya untuk melaporkan di kantornya. Oke. Karena kalau nggak aktif, kita ngaktifin NIK itu, dia nggak, nanti NIK-nya 999. Oke. Ya. Itu. Oke, silakan lanjut lagi Bu. Yang penggabungan NPWP suami istri ya Bu ya. Kalau misalkan nih, mungkin kita sebagai istri, kita mau lapor sendiri, itu bisa atau enggak Bu? Bisa, mau lapor SPT sendiri gitu. Ya, kalau mau, karena pajak itu self assessment, kita bisa memilih digabung dengan suami atau pisah harta atau pisah pelaporan. Ya, kalau pisah pelaporan itu mekanismenya itu si suami dan si istri itu digabung dulu penghasilannya. Isi gabung-gabung nggak gitu? Digabung itu. Susah ya. Nanti akhirnya itu akan menjadi kurang bayar. Cuma kurang bayarnya proporsional. Suami harusnya berapa, istri berapa. Itu diratakan dengan penghasilannya mereka. Oke, anggaplah banyak teman-teman kita di sini adalah yang masih muda ya, masih jomblo semua ini. Kalau kita gas sekarang gimana Bu? Anggap kita jomblo semua di sini Bu. Coba kita lanjutin Bu ya. Kalau kita sudah download sebelumnya A1-nya. Kita sudah akan mulai membuat konsep SPT. Buat konsep SPT step pertama guys ya. Buat konsep SPT, klik yuk. Klik konsep SPT, kita harus memilih PPH orang pribadi. PPH orang pribadi. Karena SPT tahunan. Oke, silakan Bu. Orang pribadi. Klik lanjut. Oke. Ini harus dipilih ini saja. SPT tahunan. Ya. Oke. Periodenya tahun berapa nih? 2025.
Ya, di sini ada 2025 mungkin karena saya sudah buat konsep SPT kali ya. Ah, Di kemudian sini ada, habis itu klik lanjut, ah, nanti akan dia muncul muncul seperti ini. munculnya seperti ini. Ya, PPH orang pribadi. ya, Oke. ya orang pribadi ini. Oke. Untuk mengedit, kita harus edit kan sebelum Ya. kita lapor. Kita harus edit dulu, bisa memilih tanda pensil ya nih. Tanda Tanda pensil kita klik, lalu posting terlebih dahulu. Oh, posting ya. Ya, Kemarin saya juga wajib. bermasalah dengan ini ya. Saya lupa postingnya kok. Oh, di dalam apa namanya, di dalam tutorial YouTube yang saya lihat itu tidak ada ngeklik posting SPT. Jadinya teman-teman setelah ngelihat ini posting SPT, ingat ya, kalau nggak bisa dia. Oke, Ya, silakan Bu. harus bersabar menunggu. Ya, lagi banyak di sana yang Nggak banyak yang ngajak. akses ya. Ini rebutan masuk ke sini, Pak. Jadinya ini yang ini ya. Bukan hanya karena kecepatan internet, tapi ke apa namanya, Language-nya Language. orang-orang yang orang yang masuk ke dalam servernya itu ya. Ini yang jarang. Oke. Nanti usahakan guys, kalau umpamanya kita mau ngisi pajak itu pagi, siang, sore, gimana enaknya Bu ya, biar lebih aman gitu Bu. kalau saya biasanya malam-malam. Malam-malam, oke. Ada ini kuncinya guys. Malam-malam. Malam-malam ngisi pajaknya biar sepi. Pagi, atau Ah. pagi-pagi. Pagi sekali ya. Ya. Oke. Habis apa namanya? Nanti habis pulang kerja malam hari langsung isi SPT, dah beres. Ya. Oke. Ini adalah bentuk dari konsep SPT-nya Bu ya. Ya, tuh. Oke, ini Setelah konsep posting, SPT-nya. Setelah posting, wajib melihat ini Pak. oke. Dilihat. Oke. Ya, ini harus di sini ada pencatatan, Oh. ada tarakas itu. Betul. Ini untuk biasanya sih orang pribadi UMKM. Oh, UMKM ya. Ya. Kalau kita pencatatan aja Ya, ya. karena kita pegawai karena- kita pakai pencatatan. Karena kita bayar pajak berdasarkan penghasilan yang didapatkan dari kantor kita. Ya. Itu sebenarnya konsepnya. Kembali ke konsepnya. Dari pekerjaan kita. Ya. Oke. Di sini juga kita Harus pakai pekerjaan. pekerjaan. Oke. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau bapak atau ibu memiliki penghasilan lain, misalnya punya dagang, Iya. mau dilaporkan di SPT tahunan gitu kan, kita bisa centang kegiatan usaha. Oh, oke. Nanti itu Bu dagangnya yang jelasin ininya itu ya SPT tahunan. Bukan kita orang kantoran sini. Betul. Kita karyawan. Ya, silakan Bu. Setelah itu kita cek benar atau enggak. Setelah itu kita mulai nih membuat kuesionernya, menjawab kuesionernya. Karena kalau kita tidak menjawab ini, penghasilan ini nggak bakal keluar. Oke, yang sebelah kanan harus dilihat Bu ya. Iya. Oke, sebelah kanan. Oke. Dan harus dicek dengan Oke. ini, Dipotongnya. dipotongnya. Oke, potongnya yang mana Bu? Ya, ini angka Ya. ini Nomor berapa tuh? 13 Bu ya? 15. 15. Ya, ini penghasilan. Jumlah penghasilan itu untuk oke. Oke. Itu ya. Ya, Oke. ini harus Sama Harus sama sama ya. dengan Sama ya. Oke. Bersama. Oke. kalau kita centang tidak nggak keluar nih Pak. Oh, enggak keluar ya. Oke. Jadi kita harus centang iya. Ya, oke. Baru, nah di sini kita kan cek dulu ini dengan ini, oh ada yang berbeda. Ya. Nanti akan ada tempat yang untuk mengeditnya. Ya. Oke. Habis itu kita isikan dulu nih nomor 1B-nya itu. Ya, 1B1. Apakah punya pekerjaan bebas? Tidak. Tidak. Apakah punya penghasilan luar negeri? Tidak. Ya. Apakah memiliki penghasilan dari luar negeri? Tidak. Tidak. Nah, kan? Oke, tidak juga. Karena Anda tidak bekerja di luar negeri juga ya. Oke. Terus Dan? di sini jawab tidak juga nih, apakah ada zakat atau segala macam. Ini zakat ini harus ada Oke. syaratnya. Syaratnya. Harus ada di badan yang ditunjuk pemerintah. yang bisa diisi. Lebih baik jangan isi ya. Ya. Karena ribet itu ya nantinya. Banyak urusannya. Iya. Oke. Lanjut Bu. Nah, habis itu kan penghasilan itu yang menjadi Oke. Admit aja Bu. Oke.
Ya, yang menjadi apanya Bu? Sebagai penghasilan itunya ini Ya, sebelum dikeluarkan PTKP. Nah, PTKP itu kita harus idealnya mengikuti PTKP-nya kita. Oke. Cuman kalau biar tidak crash dengan bukti potong, Iya. ngikutinlah bukti potong ini PTKP-nya. Oh, PTKP itu berarti penghasilan tidak kena Kena pajak. pajak. Oke. Yang tidak kawin berapa Ya, kurang oke. Oke, di sini K0 biasanya kawin. K0. Fotonya ada nggak sih Bu? Tulisan kayak K0, K1 gitu. Ada Kita bisa lihat di mana ya Bu ya? Oke, di fotonya di sini nggak bisa kelihatan ya? Tidak, dia Ya. langsung kelihatan Di sini ya. ya betul karena di by system. Nomor 16 adalah PTKP-nya. Oke, oh di sini ada Iya. status PTKP ada K0 atau KO. Harus diikutin seperti ini berarti ya Bu ya, Oh. yang kita masukkan Iya, ke PT betul. Induk itu harus sesuai dengan status PTKP yang ada di bukti potongnya kita. Iya. Ya, Bu, ya. Agar tidak crash, maksudnya ada agar tidak terjadi Perbedaan. perubahan. Oh, Tapi iya. Oke, oke. K0 ya. ya habis Oke. itu Umpamanya Iya. si K2 bisa beda ya contohnya Bisa dari beda, mana ya? iya. Oke. bisa beda. Oke. Nah, ini akan dia menghitung sendiri. Oke, sendiri otomatis ya. Sendiri ya. Terdapat Kurang PPF, PPH terutang tidak. sejauh tidak. Nah, Hmm. apakah telah memiliki bukti potong? Iya dong, Pak. Iya, Karena kan ada bukti potong dari perusahaan ya. Oke, Oke, dipotongnya. angka ini harus dicek sama kita. Oke, disamain ya. Oke, Jangan yang di bawah di oke. Bukti potongnya itu adalah nomor berapa itu, Bu? 291. Nomor 21. Oke, guys, bukti potong nomor 21. Oke, Bu. Setelah itu ini juga jawab tidak. Apakah Anda menerima pengembalian? Oke, jawab tidak. Oke. Itu ini akan ngeblok sendiri dia. Ngeblok sendiri dia otomatis ya, ada jawabannya dia sendiri, Bu ya? Iya. Tidak ya, oke. Kemudian setelah itu nomor G. Nomor berapa lagi setelah Nomor itu? G itu untuk kalau dia lebih banyak. Lebih bayar. Oke, kita normal aja ya. Kita nggak pernah lebih bayar. Pas semua. Oke. Nihil semua ya, Pak. Dia semua. Nah, yang ini untuk cicilan PPh 25 itu untuk UMKM lah biasanya. UMKM ya. Oke. Tapi kan kita tidak, Tidak. dan Dan tidak. Oke. Karena kembali kepada konsep judul dari ini adalah pembayaran pajak yang berdasarkan hasil pekerjaan kita. Ya. Jadinya seperti itu. Ya. Nah, di sini kita harus cek harta nih, Pak. Oke. Cek harta itu ini kan ada langsung Oh, cek harta. angkanya segini. Nah. Nah, kita harus cek lah harta kita di lampiran 1. Oh, lampiran apa? Oh, lampiran L1 adalah lampiran 1 ya. Ya. Oke. Perlu diingat bahwa semua harta atau kewajiban kita itu harus diisi dengan benar, lengkap, dan akurat. Akurat ya. Ya, karena kan DJP baru kemarin tanggal 26 Februari kayaknya mengeluarkan peraturan gitu tentang apa namanya, tentang keterbukaan informasi. Keterbukaan. Ya, jadi Transparansi. ya, transparansi. Jadi DJP itu bisa meminta data ke lembaga-lembaga, ya, lembaga keuangan. PPTK. Ya, betul, semuanya, lembaga keuangan, lembaga atau badan pertanahan, Iya, itu ya. Samsat dan segala macam itu semua harus diintegrasi ke Sistem DJP, ini, Bu ya. sistem ini. Kalau umpamanya kita nggak mengintegrasikannya tahun ini, umpamanya Bu, kita lupa, kita udah terkadung gini apa namanya lapor, kemudian kita punya gini uang di bank seperti itu. Kalau lapornya tahun depan gimana Bu kira-kira? Kalau misalnya, kalau menurut saya sih betulin aja. Betulin aja. Dibetulkan ini kan SPT bisa dibetulkan berapa kali. Oh, dibetulkan. Dibetulkan saja sesuai dengan nilai di bank. Di bank, oke. Jadi kalau dulu kan kita perkiraan, sekarang sudah tidak bisa perkiraan. Ya, kita udah fix. Iya, jadinya fix. Per 31 Desember. Jadi saldo per 31 Desember itu memang harus wajib
Diupdate di sini, Pak. Oh, bukan. Sebenarnya kalau kemarin-kemarin itu saya dengar dari semua orang udah pada takut untuk lapor pajak sebenarnya guys ya. Tapi ini harus dihilangkan karena apa? Karena seperti jawaban tadi Bu Sita bahwa ketika kita udah kadung lapor duluan, saya takut karena apa? Nanti ketahuan duit saya berapa akhirnya takut saya nggak laporin. Tapi udah ada kebijakannya dengan merubah lagi Bu ya. Dengan merubah kapanpun bisa dilakukan merubah lagi Bu Ya, ya. sebelum Sebelum ada pemeriksaan. sebelum ada pemeriksaan guys. Oke, Sebelum oke. ada surat dari kantor pajak Oke. yang menyatakan bahwa kita diperiksa oleh kantor pajak. Itu Oke. baru tidak bisa Di dirubah. lagi. Ya. Oke, nice. Kita bisa Jadinya jangan ragu, jangan was-was lah dulu. Nanti kalau saya gini ini banyak lah image-nya dulu ya. Iya. Oke, silakan lanjut Bu. Ya, jadinya kita yang nomor satu itu adalah kas tarakas. Oke. Di mana kas tarakas itu biasanya itu dicantumkan dengan deposito, giro, tabungan, uang tunai, uang elektronik. Sekarang ini baru nih Pak. Ya, Bitcoin sama kripto ya Bu ya. Ya, Bitcoin. uang yang ada di OVO, di apa GoPay, Oke. yang itu Yang ada di umpamanya di Cbank kayak apa namanya? Ya. Ada Probank ya yang gitu ya, ya, Superbank Iya. gitu ya. itu harus juga Dilaporkan lagi ya. wajib dilaporkan. Umpamanya kalau saham atau gimana Bu? Di mana Kalau saham itu di bawah Pak, paling bawah. paling bawah dia ya, paling bawah ya. Oke. Nah, yang ini misalnya kita udah ada nih tahun Ya. lalu. Ah, Biasanya mereka narik data dari tahun lalu. ya. Nah, yang data yang tahun lalu kita klik dulu. Apakah benar seperti ini? Oh, ternyata belum ada nih nama banknya. Ya, kita harus update. Nama bank apa, instansi apa. Oke. Tapi di sini tidak mewajibkan kita memberitahu nomor rekening kita. Oh, nomor rekening Oke. Tidak diwajibkan. tidak diwajibkan ya Bu ya. Berarti untuk nomor akunnya diisi apa ya Bu ya? Strip aja. Strip aja ya. Oke. Oh, gitu aja. Iya. Kemarin itu saya ada bintang gila. Nomor rekening saya diketahuin, saya takut akhirnya. Solusinya dikasih strip aja Bu ya. Ya. Strip aja ya. Saya merasa, itu konfidensial. Confidential. Boleh itu ada orang yang tahu, di strip aja. Tapi Strip aja. tapi nama bank dan instansinya harus wajib diisi. Ada wajib isi. Apakah itu dari bank Ah, BNI atau Mandiri? Iya. Oke. Lokasi. Lokasinya itu ada misalnya di Indonesia. Kalau memang itu uangnya di Indonesia. Misalnya ada uangnya dari Singapura. Singapura ya. Oke. Paham. Saldo ini saldo 31 Desember Oke. 2025. Oke, kalau ini Bu, umpamanya ini saldonya bisa kita buat sendiri ya? Iya, tapi memang wajib per 31 Desember. Jadinya penarikan rekening buku tabungan per 31 Desember. Oke. Dengan mutasi banknya, mutasi. mutasi bank per 31 Desember 31 Desember ya? Oke. 2025. 25 ya. Oke. Terus di nomor 2 itu ada piutang. Bisa kita memberikan piutang ke orang, minjemin uang lah Pak. Ya gitu, bukan rentenir Bu ya. Ya seperti itu lah Pak, disuruh pilih. Ini jadinya rentenir juga bayar pajak ya. Iya. Ya itu rentenir. Ya. Nomor 3 itu ada investasi sekuritas. Di sini biasanya kripto, saham di sini ya. Ya. Kalau di sini kalau insurance nggak termasuk. Di sini juga. Dimasuk Di sini ya. ada saham, ada saham bursa, kita main di bursa. Obligasi ya, kayak SBN, apa ya? Asuransi juga, unit link juga masuk di sini. Linknya di sini. Ya. Oke. Kita pilih salah satu. Habis itu lokasinya di mana? Ya. Seperti Indonesia kan Pak. Ya. Nomor identitas bank atau apa, NPWP-nya kalau ada. Biasanya bank ngasih. Kayaknya kalau kayak saya ikut prudensial itu dikasih kok akhir tanggal 31 itu. Semua masuk di sini. Nomor akunnya juga nomor akun Pruden saya kalau punya pooling atau apa, harga
perolehannya berapa, harga saat ini berapa. Ya. Oke. Nanti kapan-kapan aja bisa diisi juga Iya. ya kalau nanti perbaikan-perbaikan Iya. kan. Nanti sistem perbaikan gitu ya ya. Bisa Oke. dibetulkan. Oke, dibetulkan lagi. Iya. Oke. Nggak tahu tiba-tiba oh iya punya asuransi Si Pak punya asuransi lupa harus namanya. dibetulin. Ya, betulin. Oke, nggak apa-apa. Oke. Salah sih Pak. Ya. Terus yang ada nomor 4 itu harta bergerak. Nah, ini yang teman-teman yang paling penting ya, harga bergerak itu yang bisa digerak-gerakin atau gimana dibawa kemana-mana, motor apalagi Bu, Motor, mobil, mobil, pesawat. pesawat televisi gimana Bu? Hah? Pesawat televisi nggak bisa ya? Oh, nggak termasuk ya, yang gimana? Pak. Termasuk Jadi ya? picture-nya di sini ada pilihannya. Oh, Di sini ada namanya harta bergerak lain. iya, oke ada bergerak lainnya ya. Oh, kapal mesin, oh, gerobak. Aduh. Gerobak nih kalau Bapak Ibu. Gerobak jualan gitu. Oke, gerobak jalan. Oke. Tapi nggak isi nomor dia. Udah isi. Iya. Biasanya ini kan mintanya Oh, platnya. oke Kak, kemarin saya sempat ngisi ini kan yang Anda siapkan adalah nomor plat nomornya Ya, atas nama siapa juga. ya, kalau Ya. misalnya pihak lain punyanya Nah, kita beli motor, Hah? tapi punyanya bapak kita atau ibu kita atau adik kita ya udah kita masukin lah atas nama orang lain. atas nama orang lain. Tapi Nicknya, harus tahu nomor ya, nicknya juga. Oke. nicknya. Oh, oke. Karena ini kan akan terintegrasi sama samsatnya. Oh, samsatnya. Iya. Kalau samsatnya nanti biasanya kalau di samsat ya udah, ini kena blok ini mau bayar segini untuk rawat itu lagi. Ya gitu lah Pak. Oke. Oke. Ya. Iya. Oh, oke. Kemudian lagi di mana? Di sini ada harta Tidak bergerak. tidak bergerak, Ya, termasuk bangunan tanah. ya. Oh, Kalau ini misalnya punya Pak tanah. punya rumah, Hmm. rumah tinggal lah Pak, Oh. atas nama kita. Atas nama kita. Iya. Kalau bukan atas nama kita gimana, Bu? Nggak perlu. Di sini, di mana ya? Nggak ada sih nggak Nggak ada ya? bisa di. Ah, Bisa seperti tadi Ya. yang telepon ya, apa namanya mobil motor itu nggak bisa, nggak ada pilihan itu. nggak ada pilihannya. Iya. Jika tanah atau rumah bukan atas namanya, Iya. kita jangan taruh juga ya. Iya, sebaiknya Ya. jangan sih. Sebaiknya jangan. Misalnya itu merupakan warisan, hibah atau Ya. apa, di situ ada Ada hibah. misalnya ada warisan, ini nomor sertifikat warisannya kan. Oke. Tapi harus sudah punya sertifikatnya. Oh, oke. Kalau misalnya memang masih punya orang tua, ya nggak bisa. Oh, Yang dilapor hanya Tapi sertifikatnya harus kita pegang atau umpamanya ada sertifikatnya di bank gimana, Bu? minta ke bank. Oh, minta ke bank ini nomornya aja ya. Ya. Di situ tahun perolehan, misalnya tahun perolehannya 2018 baru dibalik nama. Oh, boleh nama. Oke. Oke. Harga perolehannya itu juga saat balik nama itu, Ya. misalnya 500 juta. 500 juta kita masukin. Gitu. Oh, berarti NJOP ya, Bu, ya? Ya. Berarti NJOP biasanya harga tanah pada saat sekarang. Iya. Jangan pada saat dulu, Bu. Dulu kita beli mungkin beli 50 juta ya. Sekarang udah penduduknya banyak. Ini lagi 4 misalnya juta. sih, Pak, di sini ada perolehan pada saat kita mendapatkan. Dan harga saat ini. Saat ini. Ya, dua-duanya harus diisi. Oh, dua-duanya isi harus. Ya, saat perolehan saya dapatnya Bapak 500 juta. Ternyata harga saat ini itu udah naik. Ya. 1M. Ya. Jadi harus dimasuk 1M. Di mana kita bisa mendapatkan harga seperti itu, Bu? Harga yang pada saat sekarang. Itu tidak diatur dari pemerintah sendiri, tidak diatur. Cuman biasanya kan kita pasti membandingkan di misalnya OLX. Ya, benar. Di internet lah cari itu. Tadi Ibu mungkin lupa harga bergerak tuh motor itu dulu belinya berapa? Umpamanya dulu belinya harga 38 juta. Sekarang gimana harga sekarang itu bisa sampai 12 juta. Itu bisa dilihat dari di Google. Cari aja di Google atau Anda berteman dengan Gemini. Ini. Gemini ya. Misalnya saya beli 2025 nih, 25 juta. 2024 saya belinya misalnya 25 juta. Ternyata 2025 itu turun
Iya, turun ya. Jadi 24 juta ya. 24 juta ya. Oke. Jadi 24 juta. 24 juta. Iya. Oke. Jadinya kalau motor pasti turun kalau Ya, terus naik. mana kesini. Belilah tanah sebanyak mungkin. Ya, kalau ada. Downnya. Oke, gas Bu lagi Bu. Terus ada juga harta lainnya. Harta lainnya itu biasanya itu Harta satu-satunya aduh. emas, Oh, Mas. emas, batangan, Oh, Mas. perhiasan gitu. Oke. Ini Oh, sama cara pengisiannya tahun perolehannya saya tahun 2018. oke. Belinya itu misalnya 10 juta per Ah, 10 gram. ah. Sekarang Oh, murah nilainya, nih. nah, Ya, hanya yang tergantung. 10 gramnya 10 juta, sekarang Ah, 10 gramnya 30 juta. nah, Naiklah itu. nah, ini kan masalah ininya aset-asetnya Bu. Dari semua kita lihat aset-asetnya Bu. Mungkin teman-teman yang di luar sana mungkin ngelihat orang tuanya dulu itu kan nggak pernah yang kita sebut ngelaporin pajak. Ya, Ngelaporin mungkin teman-teman sama dengan seperti saya ya. Eh, Ibu atau ayahnya yang dulu itu tidak pernah melaporkan pajak. Kemudian dia ngibahin ke kita itu gimana statusnya Bu? statusnya tetap hibah. Tetap hibah ya Bu. Tetap Apakah hibah. entah itu barang bergerak atau barang Ya, tidak bergerak? Oke. sekarang apa nih yang harus dipakai pembuktian? Nah, pembuktiannya Oh, apa? memang itu hibah. Nah, umpamanya seperti barang tidak bergerak, umpamanya motor dikasih, oh ini tak ada motor ada 10. Ya, Terus nah motornya itu kan udah ada atas hmm, nama orang tua dulu. tapi Ya, bukan atas nama orang tua dulu Bu. Gimana? kalau bukan atas uangnya berarti sekarang. Oh, dicairin. Apa ada gimana Bu? Sebaiknya memang kalau bisa sih buat surat pernyataan Ya, kalau memang dikasih dibagilah harta warisan itu ke anak-anaknya, si A dapat apa, si B Ah, dapat apa, si C. oh, Itu lebih enak. lebih enak ya. Oke. Oke, ya, jadinya agak gimana ya? Agak eh ruwet dikit ya. Ya, Nah, untuk kalau masalah-masalah itu ya memang kalau lebih detail semakin dalam semakin detail semakin mumet ya. Makanya kita langsung gas-gas yang sesuai dengan ya, topiknya kita ya, berdasarkan apa yang kita dapatkan dari kantor ini. ya, Itu aja kita laporin Bu. ya. Ya. Terus ada juga hutang, biasanya Utang. hutang kredit card itu Ah, biasanya masuk ke sini Pak. ya, utang kredit card ya. Ya, Oh, untuk oke. kredit card hutang Oh, hutang punya KPR. oke, KPR di sini Iya. masukin ya. Oke. Terus di sini juga ada penghasilan itu. Nah, bukti potongnya akan jatuh ke sini, Pak. Oh, Angka bukti potong ini, yang mana Bu? ini nomor ini, Pak. Nomor 15 ini, Nomor 15. ya akan ke record di sini. Oh, 15 ya. Record otomatis. Oke, otomatis ya. Ya. Iya. Kalau misalnya tidak ada, tidak otomatis, kita bisa tambahkan buat Oke. baru. Buat baru ya. Ya, nomor pemberi kerja itu ya nomor induk kita. Baru. Dari bukti potong ini ada di sini, di atas ini ada. Oke. Aduh, Di bawah ini ada. Oke. Ini masukkan ke sini. Nanti otomatis dia terus ini nama penghasilan brutonya masukin ke sini. Penghasilan bruto itu ini Ya. 23 ini. Terus penghasilan pengurang itu ini. Pengurangnya 82 ini. Oke, 82 itu ya. Oke. Terus nanti dia akan mengurangi ya, Mengurangi. jadinya seginilah dia. Oke. Ya. Oke. Oke, udah Nanti clear disimpan. banget ya, simpan Ya, aja ya. simpan, keluar ini, terus dan ini bukti potongnya. Bukti potong. Ya, Oke. kalau misalnya tidak ada, kan ini otomatis nih ada nih. Ya. Kalau ini tidak ada, kita bisa tambahkan seperti tadi. Oh, nomor pemotongnya, tukang yang pemotongnya berarti dari PT Inti Industri ya. Promosindo. Ya, itu yang dilihatin NPWP-nya sudah ada jelas. Ya. Ya. Taruh aja di sana langsung. Ya, Oke. dipotong. Ya. Oke. Di sini, ini nomor bukti potong. Nomor bukti potong sebelah kiri atas ya, sebelah atas tuh ya. Atas. Oke, itu yang nomor bukti potongnya. Tanggalnya di sini. Tanggalnya di sini. Oke, 14 Januari 2026. Oke.
Kemudian Terus jenis penghasilannya PPh 21. PPh 21, oke. Penghasilan brutonya itu adalah ini. Di mana Bu? Nomor berapa? Ini Oke. berapa? Nomor 8. Ya. Oke. Terus bukti potongnya, nah PPh-nya dipotong. Oke. Jangan yang ini ya, Pak ya. Ya. Jangan yang nomor 23, tapi dimasukkan nomor 12, 21. 21 ya, nomor 21 ya. Oke. Nah, ini harus Bahannya terutama Ya. utama. Oke. Oke, sudah. terus simpan, Tunggu. sudah masuk sini, dia harusnya merecover nilainya yang di induk. Induk ya, dia akan kelihatan di induk ya. Di sini ya. Jadinya ketika kita mengutak-atik di L1 lembaran 1 itu otomatis jadinya kembali ke induk Iya, ya. ke induknya. Jadinya ke induknya ya. Ya, misalnya ini. Kan saya tadi Nah, ini berubah nih, Ya. karena saya udah ah, tambahin 1, 2. Habis Ya. itu jika misalnya diisikan kuesionernya dulu. Ah. Misalnya ada hutang. Ya, ada hutang. Dia akan ah, membuat hutangnya. utangnya. Ada Ya, ada hutang Hutangnya. KPR segini gitu. ya, ada utangnya. Terus yang ke 14C itu ada penghasilan final. Kalau kita klik iya, dia akan keluar nih Oh, penghasilan final. Atau kosong, bisa juga tiba-tiba kosong. ah, Kita fungsinya mengisi penghasilan final itu penggabungan antara suami istri satu pemberi Oh, kerja. ya, ya. Iya, Oke, soalnya kita di sini punya suami istri yang iya, bekerja. betul. Iya. Bekerja kan istri-istri ada yang bekerja kan. Lalu Oke. di sini dimasukkan di Oh, bagian L2, Bu. Oh, ya yang L2. kemarin saya nggak ada L2-nya juga. Karena belum Bapak klik itu. Klik itu, Klik ini dulu Pak. Leona. Yang ini nomor 14 ini. Oh, nomor 14. Iya, Jadinya, ya. ya, baru ada L2. Ya. L2. Di sini sudah dikasih tahu nih. Oh, sorry Ya, guys. silakan mengisi lampiran bagian 2A Bagi yang punya utang, Bu, ya. Bukan. bagi suami istri. Bagi suami istri. Yang istrinya cuma punya penghasilan dari satu pemberi kerja saja. Oke, dari pemberi kerja pasti keluar dia L2 ya. Iya. Oke, jadinya ada di PT Inti Dufri Promosi ini dua-duanya kerja di sini. Saya kira cuma ada di sini ya di office-nya kita aja satu ya. Si Rika. Ya, Misalkan gini, misalkan saya nih Pak, kan saya seorang suami, saya punya istri. Nah, istri saya nih bekerja dari satu, misalkan cuma bekerja di di KPU misalnya PPU doang. atau di MBG Nah, itu saya masukin dah istri saya tuh ke sini. 14C tadi Pak. 14-nya. Dia nggak harus dari satu pemberi kerja yang sama untuk suami istrinya. Oke. Kayak salah satunya aja Pak. Untuk istrinya. Istrinya. Istrinya itu kalau misalkan dia punya penghasilan dari satu pemberi kerja, dia akan dianggap sebagai penghasilan final. Kalau misalkan dia digabungkan ke NPWP si suaminya. Gitu. Oke, digabungin ya. Oke. Karena kalau misalkan yang tadi nggak diklik akan muncul kurang bayar. Kurang bayar ya. Ya, itu agak tricky. Bisa. Harus diisi yang 14C. Ya, Kalau misalkan 14C. emang si istri cuma dapat penghasilan dari satu pemberi kerja Iya, aja. kerja aja ya. 14C, hati-hati guys. Itu aja. Oke, Jadinya sama satu istrinya harus kita ambil. satunya. Ya, betul. Istrinya harus punya anaknya juga, kantornya. Oke. Habis itu masukin misalnya PTP atau apa nama pemotongnya. Oh, iya. Ini PTP pemotong, nama pemotong harus Ya, isi. oke. Jenisnya itu di sini ketik aja istri. Istri. Nih di sini Oke. penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Ya, misalnya dia bekerja di Bank Niaga. Oke. Dia dapat bukti potong satu. Oh, dia dapat itu. Ya, Pak ya. Kalau dia misalnya memiliki 2 penghasilan, misalnya di Niaga dia kerja, habis itu di Bank Mayapada dia kerja, kan nggak boleh kan begitu misalnya. Dia cuma bisa hanya satu aja. Hanya satu aja ya. Oke. Berarti saya. Jadinya dasar pengenaan pajak kayak tadi, pengisiannya satu yang tadi, dasar pengenaan pajaknya itu ini, yang ini, Ya. PPh-nya itu adalah yang ini, paling yang nomor 21. Oke. Itu disimpan, nanti angka itu, atau kita tiba-tiba mencairkan dana dari JHT-nya. Kita dapat uang dari JHT kan biasanya jam 1 motong tuh. Ya. Di sini akan keluar juga. Oh, di sini dalam keluarga. Iya.
Dia terhubung dengan nomor Ya. rekening kita, Ibu ya. Terhubung dengan NIK kita. NIK. BPJS pasti kalau misalnya Bapak mau mencairkan JHT Bapak pasti minta NIK kan. Ya. Nah, NIK itu dibuatlah bukti potong. Oh, bukti potongnya. Ya, nanti bukti potong itu akan masuk ke sini. Oh, bukti potongnya sini ya. Ya, final jadinya. Jadi kita nggak perlu membayar pajak lagi. Iya, iya. Karena penghasilan itu sudah Gitu pasti saja. kita dapat gitu deh. Oke, Bu. Ya. Hmm. Jadi nanti ada nilai di sini. Ya, ada nilai. Ya, ada nilai nanti selanjutnya itu harus diisi apakah memiliki, misalnya Bapak punya dividen atau apalah, Bapak buat dia akan cover ke Nah, bagian 2 lagi. bagian 2 lagi. Ya, bagian 2 misalnya L2. L2 Bapak dapat dividen. Oh. Ini tambah penghasilan yang bukan objek. Ada dividen, ada hibah, Bapak dapat hibah uang dari Kementerian. Dividennya paguyuban koperasi. Dividen itu bukan tahu. Yang satu dividen sama ya. Iya, karena kan itu koperasi Pak, kan bentuk dividen. Ya, oke. Oh, dapat sumbangan, dapat warisan. Oh, ini bagian warisan ini ya. Iya, Oh, ini kolomnya. ya, karena dia tidak terhutang, bukan objek pajak. Oh, benar. Dia harus tidak boleh dipotong pajak sama sekali. Oh, iya, benar. Bagian-bagian ini. Oke, bagian ini 14 apa tadi, Bu? Nomor berapa? Nomor 2. Lampiran 2. Di induknya. Nomor induknya itu nomor 13B ya, Pak. 14F. Oh, 14F ya. 14D, 14D. B ya. D. B, 14D ya. D dia Tidak termasuk objek pajak. Oke, 14D delta. Oke, masih tidak termasuk. Oke. Warisan tidak masuk kena pajak ya. Tapi Bapak harus masukin di situ. Ah. Nilainya harus masuk ke bagian tidak termasuk objek pajak ini. Jadi ditambah berapa NPWP yang memberi, sumbernya dari mana, Ya. itu berapa yang dibapak. Oke. Di induk akan keluar nih angkanya, nilainya. Dapat 1M gitu. Ya, oke. Mudah-mudahan. Amin. Jadi di sini akan masuk. Nanti setelah itu ini kan ke blok sendiri ya. Bloknya. Habis itu ada pertanyaan lagi, apakah menerima dividen dari luar negeri? Oke. Tidak. Ya. Oke. Ya. Dan ini ke blok sendiri. Blok sendiri ya. Langsung ke sini. Ya. Ke blok E-nya nomor berapa itu, Bu? Coba ke atas, Bu. Oh, lampiran tambahannya ke blok sendiri ya, otomatis ya. Oke. Kemudian surat kuasaannya tidak. Blok sendiri ya. Oke, blok sendiri ya. Berarti statusnya nihil. Nihil adalah bagus. Ya. Karena itu sudah sesuai nilai ini dan nilai ini. Oke. Kemarin sih saya lihatin kalau Anda sudah nihil di induknya ini, Anda boleh sorak-sorai ya. Kalau kemarin saya lihatin udah ngitungin segala macam, orang udah dengar, harus diisi utangnya biar seimbang ini. Ada teman-teman yang bilang, Pak, kok saya nggak bisa report, kok nggak error terus. Kemarin ternyata di laporan tahun lalu dia isi utang yang sekarang nggak diisin, otomatis dia error terus. Makanya kita bisa lihat, tahun lalu itu kita harus ingat juga. Iya, betul, di tahun lalu itu harus diingat juga, harus diambil reminding lah itu. Yang di sini harus diupdate. Misalnya ini kan tahun lalu ini, tahun lalu kita harus diupdate. Ini angka tahun 2023. Sekarang kan 2025 ya, harus diupdate. Oke guys. Oke, udah kita paham. Jadinya setelah kita dapat yang nihil itu kemana kita, Bu? Bisa langsung lapor. Lapor udah langsung bayar dan lapor. Ingat guys, di sini ada simpan konsep. Ketika Anda mikir-mikir, nyari aktonya di mana, sertifikatnya di mana, simpan konsepnya ini paling bagus. Simpan konsepnya karena Anda bisa lanjutin di berikutnya. Kalau kita lihat cara nyarinya simpan konsepnya itu di mana, Bu? Kemarin saya ketemu kasusnya ini. Kalau Anda sudah simpan, sudah keluar sukses gini. Ya, sukses ini belum Anda lapor. Saya nggak mau lapor dulu. Ya. Oke. Pikir-pikir dulu.
Nah, Oke. sini akan ada di bagian konsep. Bagian konsepnya, di bagian konsepnya itu tanda pensil diklik ya. Oke, Pensil good. klik, Benar. edit lagi. Untuk mengedit lagi setelah itu, oke. Jadinya Anda lebih jelas gininya. Jadinya ini adalah yang bagian-bagian yang memang benar-benar lebih detail ya teman-temannya semua ya. Ini bagian yang lebih detail. Kalau nanti saya kasih link di YouTube kita, itu bakalan saya kasih link yang lebih sederhana. Anda tinggal pakai headset, tinggal klik 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 ikutin. Jika Anda tidak mempunyai tanggungan segala macam TK 0 seperti itu, langsung aja ikutin link yang nanti saya kasihin di YouTube-nya. Jangan lupa klik and subscribe-nya. Oke, Bu, lanjut Bu. Setelah itu gimana Bu? Bayaran lapor. Bayaran lapor. Oke, kemudian lanjutnya centang ya. Ya. Kemudian Isi pernyataan bahwa memang Iya. sudah benar, sudah lengkap, dan Oke. sudah jelas. Oke, kemudian tanda tangannya itu gimana? Nanti akan keluar Oke, yang tadi yang di awal itu ya, Kepres. otorisasinya itu ya. Otorisasinya itu. Oke, otorisasinya itu Ibu ya. Oke, otorisasinya. Oh, jangan itu Bu. Otorisasinya udah yang kemarin yang tadi itu udah otorisasinya. Oke, itu adalah bagian yang lebih sederhana ya. Mungkin teman-teman dimanapun Anda berada, mungkin ada yang bisa Anda mungkin pertanyakan sekarang. Ada yang ingin bertanya nggak? Bentar dulu. Kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya nggak, Bu? Mas Warya, Ya, gimana, Bu? Pak, nanti untuk step-stepnya akan ada kan ya Pak? Tadi soalnya sudah setengah jalan terus lost gitu. Oke, don't worry, Banyak Bu. step Ini by stepnya, termasuk pilihannya. rentetannya. Iya. Ini kan Mm-mm. tetap akan kita rekam, Bu. Kita akan rekam detailnya yang tadi itu disampaikan oleh Bu Sita itu detailnya. Dan saya akan tambahin lagi link YouTube yang lainnya, bagi teman-teman yang belum menikah. Jadinya langsung isi, langsung di headset, langsung isi, langsung gampang itu, Bu. Jadinya tidak usah ragu nanti sekalian nanti saya kasih link YouTube-nya. Jadinya ini nanti ibu bisa search di YouTube IDP podcast trainingnya. IDP podcast training bukan DPS podcast training, tapi IDP podcast training. Sekarang Anda search di YouTube, Anda bisa pakai nanti di sini, Bu. Ya, Ibu bisa pakai search di sini, nanti di bawah dari description-nya di YouTube itu bakalan saya kasih link lagi. Jadinya lebih ada 2 video nantinya bakalan ter-embedded ya, Bu ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya gimana, ada kesulitan atau ada yang sudah ngisi? Sebentar. Stop sharingnya, stop sharing. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau gimana, atau kurang jelas, atau kurang apa, atau kurang bernafas, atau gimana? Teman-teman yang di Surabaya, Pak Eko atau Hendra gimana? Ya, oke. Nah, kalau Mas Waria. nanti ya silakan Bu Ika. Iya, terus terang belum ngisi Pak, jadi belum tahu kesulitannya. Cuma kalau tadi ngikutin sih cukup complicated banget ya, Ya, banyak benar, banget gitu yang harus diupload. benar banget. Nah, saya mau nanya Pak untuk tadi yang masalah utang kartu kredit. Nah, itu Ah. utang yang dimaksud itu per tanggal berapa? Karena kan ini kebiasaan orang pakai kartu kredit itu kan macam-macam. Kalau saya sendiri pribadi selalu bayar full setiap bulan. Nah, itu apakah dianggap sudah tidak ada hutang atau gimana? Sedangkan itu kan memang pengeluaran ya. Betul sekali Bu. Kalau kalau umpamanya Ibu sangat disiplin bayar, umpamanya kita utang kemarin kita bayar sekarang, utang seminggu lalu kita bayar sekarang. Nah, yang mananya kita sebut utangnya ini Bu? Rajin menjawab ya Pak ya.
untuk utang ini per 31 Desember. Oh, 31 Desember. Jadi ada outstanding ibu yang per 31 Desember itu aja, Betul. itu aja yang ibu masukkan ke bagian utang. Oh, oke. Jadinya Oh, yang oke. yang bulan lalu nggak ada masuk utang Bu ya. Bulan lalu Karena udah Biasanya dibayar. ada slipnya itu apa Ah. namanya surat Tagihnya. slip tagihannya itu Ah. ya tanggal 31. Potong. Umpamanya Desember kita sudah lunasin per awal Januari, apakah itu termasuk utang juga Bu? Masih termasuk. Masih termasuk utang ya? Oke. Walaupun sudah per 1 Januari, tapi kan Anda per 31 Januari, 31 Desember belum, Pak. Oke, tagihannya per akhir Desember Bu. Jadinya kalau kita bayar udah umpamanya Januari, tetap itu diginiin. Kalau umpamanya Ibu sudah nggak ada per akhir Desember 2025 nggak ada utangnya, ya udah nggak usah isi. Sesi. Ya, oke. Bagus sekali. Oke. Saya pengen nanya sebenarnya tadi itu. Gimana Bu? Iya, Lagi Bu? Bu mau nanya, jadi itu tadi kalau hutang katakanlah kartu kredit yang per akhir bulan itu kita Ya. masukin, itu secara rumus pengaruh ya Bu di hitungan SPT-nya? Itu dianggap hutang Enggak. apakah mengurang? Enggak. Hanya di bagian utang aja, Bu, terlihatnya. Tidak mengurangi SPT-nya. Jadi Kan kewajiban Oke. kita melaporkan pajak tahunan itu kan untuk memperlihatkan berapa penghasilan kita, berapa pajak yang sudah kita bayar, berapa aset dan hutang kita, Bu. Oke, jadi Iya. aset dan hutang itu sebenarnya hanya berupa pelaporan, tapi Iya. tidak pengaruh ke hitungan SPT. Tidak. Ya benar. Oh, pelaporannya sebenarnya Iya. pertanyaannya bagus Bu Inga ya. Itu dia sebenarnya yang aku tanyain. Kalau kita punya warisan segala macam, dapat hibah segala macam, tidak terpengaruh dengan laporan SPT kita Bu ya. Jadi tetap Tidak. aja tidak pengaruh. Tidak terpengaruh. Cuman yang menjadi permasalahan itu adalah Bapak mendapat warisan, apakah warisan itu sudah dilaporkan dan dibayarkan pajaknya sebelumnya? Itu pertanyaan. Oke, pertanyaannya itu apakah pajaknya itu umpama gitu yang saya tanyain kemarin tadi itu orang tua kita yang dulu yang nggak tahu tentang pajak gimana Bu? Nah, itu ada program PPS namanya, Pak. Beda lagi nanti ada tarif-tarifnya gitu, itu harus dibayarkan dulu, Pak. Intinya mabok, Pak. Ya, makanya itu yang saya menanya itu Iya. lebih. Bu, mau Makanya nanya lagi, Bu. ya silakan Bu. Sorry, itu kayak tadi harta, entah termasuk itu rumah ataupun kendaraan. Nah, terus terang kan yang saya tahu, kita tahu tahun perolehan. Ya. Nah, kalau harus mengisi juga nilai saat ini itu ribet banget, itu boleh nggak diisi nggak sih, Bu? Hanya tahun perolehan Wajib aja kita diisi. isi. Wajib diisi. Wajib ya? Karena Kenapa nilai menyusahkan itu kita ya? fungsinya itu untuk analisa kantor pajak, Bu. Tapi Tiba-tiba masalahnya gini, ibu Bu. menjual, maaf Bu, tiba-tiba ibu menjual ini asetnya ibu. Mereka ingin tahu nih berapa sih sebenarnya penjualan itu. Nah, tapi masalahnya Bu, oke lah Ya. kalau kendaraan kita gampang bisa ngecek Ya, lah ke betul. mana OLX atau apa. Tapi kalau rumah Bu mau ngeceknya di mana? Kita juga nggak ada niatan jual rumahnya gitu loh. Iya benar Bu, apalagi Eh, warga di hutan itu Bu. Gimana itu? Iya. di situ pengisiannya itu menurut wajib pajak. Penilaian itu menurut wajib pajak. Karena kan nggak mungkin ibu menyewa appraisal hanya untuk mengisi nilai saat ini kan Bu. Berarti suka-suka dong isinya, Bu. Iya. Iya. Ya suka wajib pajak udah kan harus jadi- gini Jadi aja. estimasi kebanyakan. Estimasi. Saya bilang estimasi kebanyakan. Kalau teman-teman nanti yang di Surabaya maupun Jakarta itu nanti kalau umpamanya ada yang bisa isi ya kayaknya harus ada yang bisa jokinya. Mau nggak mau harus dia berpikir. Tapi dia nggak ini kan asas kerahasiaannya juga perlu dijaga. Yang penting konsepnya sudah terjamin. Yang penting isi ini. Dan itu bakalan saya upload nanti di YouTube-nya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nanya ini senang saya. Saya boleh nanya nggak, Bu? Oh, boleh. Kalau saya nanya terus. Oke, Bu. Umpamanya, Bu ya, ada hal yang memang ada yang sesuatu
duit yang pernah dikasih orang tua itu ke kita itu sendiri. Umpamanya, ini pakai bekal ini saya kasih kamu 300 juta. Masuk ke rekeningnya kita itu, apakah itu ditanyakan lagi atau gimana? Itukah hibah atau warisan atau apa, Bu? Itu termasuk pemberian orang tua, Pak. Ah, Jadinya lebih ke hibah atau warisan. hibah ya. Ya. Apakah itu nanti ditanyakan dari mana orang tuanya dapat uangnya seperti itu? Ya, Ada nggak? makanya kalau misalnya orang tuanya sudah taat nih pelaporannya, Nah, itu yang saya bilang orang tua yang saya dulu itu ya kan jadinya nggak bayar pajak gitu. jadinya PPS masuk dia. Pasti bapak yang akan Saya yang kan bayar pajak. ya. Iya, kewajiban akan di bapak. Tahu ya udah semakin pusing kan ya. Kalau kita seperti ini ya modelnya, bukannya kita ngelihatnya dari kita menghindar pajak atau gimana ya, tapi sejujur-jujurnya ini adalah hal yang polemik yang sering terjadi di lapangan. Dikasih saya 1 juta, ini pakai bekal kamu 1 tahun, ini pakai bekal kamu. Nah, duitnya gimana? Oh, dikira kita dapat uang gratisan atau apa? Itu yang menjadi masalahnya. Jadinya kita harus ngurusin surat-surat yang ngurusinnya, ataupun kita yang nanti akan bayar pajak. Ya. Umpamanya ada teman-teman yang sudah bayar pajak sebelumnya dari hasil orang tuanya ini sudah dikenain pajak, tapi dia nggak pernah melaporkannya itu. Padahal dia udah kena pajak dulu, Bu. Sebenarnya bisa dilaporkan asal buat ininya Pak, apa namanya dokumentasinya. Nah, dokumentasi. Ya, saya memang dikasih tanah nih sama orang tua tuh memang menghibahkan. Di SPT orang tua sudah ada. Sudah ada ya. Keluarlah surat hibah. Surat hibah itu bisa digunakan, nanti tinggal dilaporkan saja. Laporkan. Nah, satu hal lagi Bu, Bu ya. Kalau orang tua kita nggak punya SPT dulu, yang dulu itu, apakah itu menjadi masalah dengan Bu? Ya, akan menjadi masalah jika pembagian warisan itu dilakukan. Pembagian warisan. Oke, guys, kalau yang punya banyak warisan, tolong dibagi dengan saya biar kita bisa bikin banyaknya ya. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Pak, di kolom chat mungkin bisa. Di kolom chat ada ya? Ada yang bertanya ini sebentar di kolom chat. Bentar dulu. Ini jalan dia di kolom chat ini dia produk-produk dia. Oke, halo, silakan Bu. Oke, siapa nanyanya? Mau tanya beberapa pertanyaan dari anak-anak internasional. Bukti pajak, beberapa kendala di bukti potong pajak tidak ada. Gimana itu, Bu? Satu, bisa di-refresh secara berkala. Refresh nih. Tidak, memang sama sekali tidak ada, bisa menghubungi tim kita untuk kita kasih PDF-nya. Oh, PDF. Ya. Nanti hubungin Bu Sita ya. Nanti saya kasih nomornya Bu Sita. Nanti gimana Bu? Boleh? Nanti saya share nanti nomornya Bu Sita. Nanti telepon aja ke sini. Nanti saya akan share nomornya Bu Sita. Kalau masalah bukti potong pajak tidak ada. Kemudian yang kedua, periode masa pajak tidak muncul. Di bagian periode yang kayak tadi itu, mungkin sudah ada buat konsep. Dilihat di konsep pun. Konsepnya dulu dilihat, ya. Itu jawabnya konsepnya. Mungkin sudah disimpan di konsepnya. Ya. Di SPT-nya atau di bukti potongnya untuk periode atau masa pajak yang nggak muncul ini? Kalau di SPT, PDF pasti muncul. Pasti muncul ya, oke. Kelihatan kan? Periode pajak. Oke, nah data antara bukti potong pajak dan posting SPT, PSPT maksudnya gimana kendalanya? Tidak sinkron. Tidak sinkron ya, di sistem tidak sinkron, gimana? Coba delete dulu bukti potongnya yang ada di Cortex, bagian bukti potong itu coba input lagi, sesuaikan dengan bukti potong PDF-nya. Kemungkinan ada tiba-tiba ada lebih bayar. Lebih bayar. Delete aja itu. Coba delete. Buat baru bukti potongnya yang bagian bukti potong penghasilan bruto dan pajak setahunnya. Pajak setahun nomor 15 ya tadi ya. Nomor bentar. 21. Ini pakai. Oke, nomor berapa itu? Nomor 21. Ada di mana? Nomor 21 dia. Oke.
Nah, nomor 21 ya. Ya, masukkan nomor Ini 15 dan nomor 21. 15 dan nomor 21. Delete dulu bukti potong yang sebelumnya, Ah, masukkan kembali ah. bukti potongnya dengan merekod NPWP pemberi kerja sama penghasilan setahunnya nomor Penghasilan 15 nomor 15 ya. dan nomor 21. Oke. Bu, teman-teman yang ada di Bali Internasional, nanti kalau umpamanya tidak bisa secara langsung seperti itu, bisa ada nggak Bisa khusus kilat silakan. nih? Khusus kilat datang Bisa ke sini. ya. Oke, kita nanti Di sini bisa. kalau teman-teman bagi yang nanti di Jakarta, Surabaya maupun ada mengalami hambatan segala macam, nanti saya akan kasih sesi khusus dengan Bu Sita dan timnya. Ya, nanti ada sesi khusus nih di sini untuk penjabaran lebih general aja biar kita melihatnya gimana. Oke. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengatasi SPT kurang bayar atau lebih bayar, Bu? Biasanya itu harusnya di bukti potong itu sudah akan membuat nol atau nihil di SPT Korteks kita. Jadinya Bapak atau Ibu harus delete dulu di bagian Mana ini? Ibu. Bentar, kita bilang lagi. di bagian lampiran satu L1. L1 di delete di mananya? yang bagian paling bawah. Paling bawah. Oke. Ada di bawahnya kita ini Eh, ini bisa di delete dulu. di D ya. Ya, delete dulu. Penghasilan itu dalam negeri dan pekerjaan. Iya, Oke. delete dulu, buat baru, Oke. sesuaikan dengan ini, angka ini. Oke, yang gini ya. Oke, disesuaikan dengan angka yang mana itu? Nomor 15. Nomor 15 dari ini laporannya. Ya, Oke. tentunya dimasukkan, pengurangnya dimasukkan. Nah, angka ini harus sama dengan angka ini. Oh, angka ininya itu yang tadi itu nomor, ingat ya, nomor 15 ya jumlah penghasilan itu ya. Karena teman-teman yang di sana nggak bisa lihat di sini share kita. Jadinya kita lihat di sini. Nanti lebih jelasnya nanti call a friend ya di sini, call a friend, call Bu Sita untuk masalah perbayar yang kurang bayar atau lebih bayarnya. Langsung Ya, ke bisa. Sita. Nanti Vivi atau gimana nanti saya kasih linknya. Nah, kemudian dari Bali Domestik, kalau sudah lapor SPT sebelumnya terus ada perbaikan, apakah mengulang laporannya lagi, Bu? Ya, buat pengulangan. Jadi Pengulangan. buat pembetulan. Pembetulan, bukan pengulangan, Bu. Ya. Pembetulan. Cara pembetulannya gimana, Bu? Sama kayak tadi, buat konsep Buat konsep, dulu nanti ada pilihan, ada pembetulan situ. Klik pembetulan 1. pembetulan 1 ya. Ya, Sampai berapa kali bisa pembetulannya? Berkali-kali, don't worry. unlimited, Pak. Unlimited, oke. Bisa pembetulannya berkali-kali, teman-teman. Oke. Betulkan apa yang mau dibetulkan. Betulkan apa yang dibetulkan. Umpamanya kemarin, saya biar aman, saya punya investasi di sini, saya tutupin, kemudian saya punya tabungan sini, saya nggak laporin. Kemudian, kalau udah jelas seperti ini hubungannya antara penghasilan kita dengan apa yang kita punya itu terpisah jadinya. Ya. Tidak bisa gini. Jadinya kita bisa upgrade sana Ya. dia. Oke. Wah, bagus sekali pertanyaannya. Kemudian ada lagi mungkin kira-kira teman-teman yang ada mau bertanya? Ada yang mau dicek atau gimana, Bu? Silakan. Oke. Oke, teman-teman, saya kira ini bakalan jadi rekaman. Nanti don't worry. Nanti kita akan upload di YouTube. Nanti saya akan share linknya. Kemudian di dalam YouTube itu di transkrip di bawahnya, itu di komennya, di description-nya akan saya kasih link YouTube yang lebih detail ya, ya. Jadinya teman-teman bisa langsung ngisi langsung. Jadinya don't worry lah, tidak bakalan terjadi kesalahan-kesalahan. Dan jika pun ada kesalahan-kesalahan, kita punya masternya di sini, expertnya di sini. Oke, guys, saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita bisa berikan dari pagi ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan don't worry, jangan lupa like and subscribe.
Mbaknya nanti di sini. Oke, terima kasih guys, terima kasih semua. Bu Aure, Bu Inka, Makasih, sama Pak. teman-teman, Makasih, makasih ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.